Saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita bersatu dulu. Hari ini Bapa di surga, kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang dari dalam Allah yang menciptakan langit bumi. Turun atas kami rahmat dan damai sejahtera. Kami percaya bahwa kami boleh hidup semua karena belas kasih. Berkati ibadah ini supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, berkati kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menguatkan kami sehingga di tengah-tengah pergumulan kami boleh dikuatkan, dan firman-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yudas. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai 25. Yudas pasal pertama ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah doksologi, sesuatu hal yang menyatakan bahwa kebesaran Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Kalau kita baca Yudas pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 23, nanti kita akan bahas ya ayat itu ya. Tapi kali ini unik. Saya mulai dari yang belakang dulu. Bahwa
kita akan melihat betapa pengajar-pengajar sesat ya dengan kehidupan mereka menyesatkan, cara hidup mereka tidak benar. Tetapi ada satu keyakinan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristuslah yang akan melindungi, Kristuslah yang akan membuat kita kuat, Kristuslah akan membuat kita tidak tersandung, Kristuslah yang akan membuat kita mempunyai pengharapan dan kegembiraan. Luar biasa di sini bahwa Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah itu berkuasa dari zaman ke zaman, dan Allah itu berkuasa sampai hari ini, maka nggak perlu kita khawatir. Saudara, saya pernah cerita sama leader saya, leader GMI Kana, Joni. Waktu itu dia masih anak remaja. Nah, ya kan? Saya cerita bagaimana tahun 2005-2007 saya pelayanan di sini, tetapi karena satu dan hal, saya disuruh pilih dua pilihan. Kalau saya nikah, saya tidak boleh pelayanan di sini, di Marelan. Tapi kalau saya mau pelayanan di Marelan, saya batalkan pernikahan. Padahal cincin sudah ada terpasang di jari. Saya berpegang firman Tuhan, biarpun rugi, saya tetap berpegang pada sumpah. Dan akhirnya singkat cerita, saya lebih baik memilih untuk menikah. Dan ya, karena saya disuruh pilih seperti itu, apa yang boleh buat, saya pindah pelayanan. Pada saat di Palembang, luar biasa saudara. Di Palembang, saya nikah, habis pintu tertutup. Singkat cerita, tahun 2007 balik ke Medan, tapi di Polonia, di tempat saya pernah praktik setahun, 2001-2002. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita 2011 saya di pendeta di GMI Marconi. Singkat cerita 2013 saya melayani dari 2007 sampai 2013 di Marconi, lalu 2013 sampai 2016 di Metodis 5. Singkat cerita 2016 balik lagi. Ceritanya bahagia saudara. Kenapa bahagia? Bersama istri dan anak. Dan akhirnya apa? Di sini pembelaan Tuhan nyata. Dari kas 0 sampai ratusan juta, sampai bisa beli ruko lagi, itu modal doa. Begitu juga ketika saya bisa melewati masa-masa sulit itu, modalnya doa, beriman, Tuhan peliharakan. Lalu saya bicara, saya ingat waktu saya mampir di rumah Pak Joni, saya bilang, wah kalau saya tahu ceritanya, saya tidak mungkin bersedih, ya kan? Nah akhirnya tiba-tiba waktu saya ngomong seperti itu, saya teringat nas firman Tuhan bahwa kita lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena kemenangan sudah diberikan jauh sebelum kita bertanding. Dan kita hanya membutuhkan apa? Iman. Wow, keren. Dan apa artinya? Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Tuhan yang berkuasa menjaga kita. Tuhan dari segala abad, dari sebelumnya sampai selama-lama, Dia tetap Tuhan, Dia maha tahu, Dia berdaulat, Dia berkuasa. Oleh karena itu, masalah apapun seharusnya tidak boleh membuat kita kehilangan iman. Pergumulan apapun seharusnya tidak boleh membuat kita ketakutan, sehingga ketakutan menggantikan iman kita kepada Tuhan. Tapi harusnya kita percaya, karena Tuhan tahu yang terbaik, Dia pasti peliharakan, Dia yang memanggil, Dia akan menggenapi, Dia akan mencukupkan, Dia akan memenangkan. Dan kemenangan diberikan jauh sebelum kita bertanding. Nah karena itu kita harus bergembira. Kenapa? Kita punya Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang merupakan kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasanya ada dari sebelum abad, bahkan sampai sekarang dan selama-lamanya. Dari bumi ini tidak ada sampai bumi ini ada, sampai nanti tiada, dan bumi yang baru, Tuhan itu tetap Tuhan. Nah karena itu apa yang terjadi? Kalau Tuhan itu tetap Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah karena itu, inilah yang harusnya menjadi doksologi bagi kita. Kita percaya ya Tuhan itu menjamin, kita doakan. Nah sekarang saya tidak mau khawatir. Apa-apa kesulitan apa? Doa. Ada jalan buntu, tembok besar, doa. Ada pergumulan, doa. Ingat artinya Pak, ketika
ketika kita berdoa, kita berkata, aku tidak bergantung dengan kekuatanku kecil, tapi aku bergantung dengan kuasa Tuhan yang besar. Aku hanya memerlukan iman dan ketaatan. That's it. Just do it. Iman dan ketaatan. Nah, doksologi daripada kitab Yudas ini memberikan kita satu pengharapan. Apapun keadaan kita, mau pandemi semengeri apapun, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. So, hari ini Bapak Ibu, mari banyak berdoa. Jangan banyak berdosa. Mari banyak berdoa, percaya kepada Tuhan, ada kesulitan doa, ada kekhawatiran doa, ada pergumulan doa, sampai ketakutan kita digantikan oleh Tuhan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kenyataan. Saya ulangi sekali lagi. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya gantikan nama saya. Bapak Ibu coba gantikan dengan nama Bapak Ibu. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan Cliff tersandung, dan yang membawa Cliff dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa Juru Selamat Cliff oleh Yesus Kristus Tuhan Cliff. Bagi Dia yang adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan ini ketika kita khawatir, katakan ini ketika kita bergumul, katakan ini ketika kita ragu, sampai keraguan jadi iman, sampai iman jadi kenyataan, sampai hal mustahil menjadi mujizat. Dan ketika itu terjadi, kita bilang, hanya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah pada masa-masa sulit ini, percayalah Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami semangat di tengah-tengah kesulitan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang bekerja dengan cara yang ajaib. Yakinkanlah kami supaya kami tidak khawatir. Apapun yang terjadi, pergumulan yang sulit, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi lagu sebelum kita berdoa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini, supaya kami boleh mempunyai keyakinan dalam Tuhan, dan pergumulan apapun yang ada tidak membuat kami takut. Bapa, kami berdoa supaya gereja ini GMI Kanal suatu saat bisa terbuka lagi, dan ibadah kami bisa bersama lagi. Dan berdoa Tuhan, setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap yang bergumul Tuhan tolong, setiap yang kesulitan Tuhan berikan kemurahan. Dan Bapa, biarlah iman kami boleh semakin kuat. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kami dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.